Di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam pekerjaan lapangan. Tahapan pekerjaan lapangan lebih memfokuskan pada pengujian transaksi dan komunikasi dengan auditor. Beberapa tahap pekerjaan lapangan antara lain: yang pertama, pertemuan awal. Dalam pertemuan ini, auditor diharapkan memperoleh gambaran mengenai audite atau sistem yang akan diaudit, sumber daya yang tersedia, dan informasi lain yang relevan. Yang kedua, pengujian transaksi. Dalam tahap ini, transaksi akan diuji menggunakan berbagai teknik termasuk sampling. Yang ketiga, komunikasi audit. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh auditor akan membahas temuan yang signifikan dengan auditor. Yang keempat, pertemuan akhir. Setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor akan bertemu dengan audite untuk membahas temuan awal dan rekomendasi yang diusulkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai evaluasi hasil audit. Tahap ini merupakan tahap paling penting dalam setiap penugasan audit karena memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesional secara maksimal. Seorang audit internal harus memastikan sejauh mana manajemen telah memberikan kriteria yang memadai untuk menentukan tujuan mana yang telah tercapai. Jika evaluasi cacat, maka semua pekerjaan audit yang tersisa akan mengalami kecacatan pula. Untuk selanjutnya yaitu teknik evaluasi terdiri dari yang pertama bagian alir atau flowchart yang bermanfaat untuk menggambarkan secara visual proses yang didesain untuk tujuan pengendalian. Kemudian yang kedua, pengujian transaksi. Pengujian transaksi ini berguna untuk memastikan semua kebijakan dan prosedur dalam pengendalian internal. Kemudian yang ketiga, internal control questionnaires, yaitu untuk bertanya tentang internal control khusus atau umum kepada manajemen audit. Kemudian yang keempat, internal control evaluation system, yaitu yang berguna untuk menerapkan aspek sistem yang diterapkan oleh audit. Dalam rangka mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Bank juga memerlukan unit bisnis yang berorientasi risiko. Pengelolaan risiko yang terpenting agar bank tidak terperangkap pada berbagai bisnis yang secara teoris dapat memberikan keuntungan atau margin yang tinggi namun risiko terkait juga tinggi. Kemudian bukti audit. Bukti audit ini yaitu bukti yang didapat selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk memberikan pendapat auditor, temuan dan rekomendasi yang dinyatakan dalam laporan audit. Informasi yang relevan dapat mendukung observasi dan rekomendasi penugasan serta konsisten dengan tujuan penugasan. Informasi ini membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kriteria bukti audit. Bukti audit digunakan untuk mendukung kesimpulan yang dibuat auditor di dalam laporannya. Untuk itu, bukti audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Cukup, 2. Relevan, 3. Andal. Tipe-tipe bukti audit. Bukti audit dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut: 1. Struktur pengendalian interns atau SPI, 2. Bukti fisik, 3. Bukti dokumen, 4. Bukti keterangan, 5. Bukti analitis. Teknik pengujian. Berikut beberapa teknik yang biasa dilakukan oleh auditor dalam menguji audit sebagai berikut: 1. Wawancara, 2. Pengajuan audit, 3. Seleksi, 4. Pertanyaan, 5. Inspeksi, 6. Diagram, 7. Permodelan, 8. Observasi, 9. Konfirmasi, 10. Analisis, 11. Vouching, 12. Tracing, dan 13. Scanning. Studi kasus PT Telkom Tbk sebagai BUMN, pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas yang menguasai sebagian besar saham biasa perusahaan, sedangkan sisanya dimiliki oleh publik.
Saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI, New York Stock Exchange atau NYSE, London Stock Exchange atau LSE, dan Tokyo Stock Exchange. Untuk menjawab tantangan yang terus berkembang di industri telekomunikasi dalam negeri maupun di tingkat global, kami bertekad untuk melakukan transformasi secara fundamental dan menyeluruh di seluruh lini bisnis yang mencakup transformasi bisnis dan portofolio, transformasi infrastruktur dan sistem, transformasi dan sumber daya manusia, serta transformasi budaya. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya diversifikasi bisnis Telkom dari ketergantungan pada portofolio bisnis legacy yang terkait dengan telekomunikasi, yakni layanan telepon tidak bergerak, layanan telepon seluler atau mobile, dan multimedia, menjadi portofolio time. Konsisten kami dalam berinovasi telah berhasil memposisikan perusahaan sebagai salah satu perusahaan yang berdaya saing tinggi.